Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar pada pagi hari ini. Walaupun cuaca mendung, anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar peristiwa siang dan malam di tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 dan 6 yang akan kita pelajari, yang pertama memasangkan gambar, yang kedua mengurutkan panjang benda, menulis cerita berdasarkan gambar, dan mengukur benda dengan satuan tidak baku. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, perhatikan, ada di bukumu halaman 38. Yuk kita baca bersama-sama. Malam ini langit terlihat lebih terang. Siti berkumpul bersama keluarga di rumah. Siti memandang langit dari jendela. Bulan sabit menyinari langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di langit. Langit malam ini terlihat lebih indah. Siti mengajak ibu bernyanyi lagu Bintang Kecil. Masih ingat anak-anak lagu Bintang Kecil? Iya, kita nyanyikan bersama-sama yuk. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, anak-anak bisa menyanyikan bersama orang tuanya ketika berada di rumah. Malam hari anak-anak melihat bintang bertaburan di langit. Bintang kecil ciptaan Daljono. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan memasangkan gambar. Tadi Siti sudah bercerita tentang kegiatannya di malam hari ya. Nah, yuk kita berlatih memasangkan. Apa saja ya? Yang pertama, ada deskripsinya adalah bentukku bulat. Aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Kira-kira apa ya? Bulat. Nah, mana ya yang gambarnya bulat? Oh, ini. Nah, berarti bulan. Kita pasangkan ke bulan. Iya. Kemudian yang kedua, bentukku lonjong. Aku terasa empuk, menemani kalian saat tidur. Mana ya yang bentuknya lonjong? Iya, bantal guling. Nah, ini ya kita pasangkan. Aku berkelip-kelip saat malam hari. Jumlahku banyak sekali. Aku bertaburan di langit. Kira-kira apa ya? Yang baru kita nyanyikan tadi? Iya, bintang. Nah, aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut. Apa ya? Iya, selimut. Nah, ini tadi kita sudah belajar memasangkan benda sesuai dengan deskripsinya. Kalau kemarin kalian sudah mendeskripsikan benda beserta kegunaannya, sekarang kita memasangkan gambar sesuai dengan deskripsinya. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan panjang benda. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 41 sampai 43. Ya, perhatikan ada di halaman 43 ada berbagai macam benda dengan ukuran berbeda-beda. Ada yang 1 jengkal, ada yang 2 jengkal, ada yang 3 jengkal, ada yang 4 jengkal, ada yang 6 jengkal. Nah, kita akan mengurutkan
dari yang paling kecil. Nah, coba. Nah, Siti mau menggapai bintang. Bagaimana ya? Bantu Siti membuat tangga dari benda-benda di samping sesuai dengan urutan dari yang kecil. Yang pertama, yang 1 jengkal. Iya. Yang kedua, 2 jengkal. 3 jengkal. 4 jengkal pindahkan. Kemudian 5 jengkal dan terakhir 6 jengkal. Nah, Siti bisa menggapai bintangnya. Nah, seperti itu ya. Kalau disusun terbalik, misalkan dari yang paling panjang, bisa juga anak-anak bisa disusun dari yang paling panjang dulu. Nah, untuk menggapai bintang Siti. Nah, bisa anak-anak bantu ya mengurutkan benda dari ukurannya yang paling panjang. Itu tadi kita sudah mengurutkan panjang benda. Sekarang kita akan menulis cerita berdasarkan gambar. Anak-anak sambil perhatikan bukunya. Nah, di halaman 46. Yuk kita amati bersama. Ini gambar apa ya? Nah, matahari. Matahari bersinar sangat terik sekali. Bagaimana ya menuliskan sesuai dengan gambar? Menuliskan cerita? Yuk kita tulis. Kita beri judul ceritanya Siang Hari yang Cerah. Nah, ini ceritanya. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang bersembunyi. Jadi, bermain petak umpet dilaksanakan pada siang hari. Boleh juga malam hari ya. Nah, kemudian ada gambar, ada bulan, ada bintang bertaburan. Nah, judulnya Malam Bertabur Bintang. Ceritanya, malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah, anak-anak bisa nanti mencari gambar, kemudian anak-anak bisa bercerita dari gambar tersebut. Nah, sekarang coba kita pasangkan cerita berdasarkan gambarnya. Nah, yang pertama, belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Yang mana ya? Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Berarti yang mana? Iya, yang ini ya. Oke. Saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Nah, kita pasangkan. Ya, Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Yang mana? Iya, ini ya, siang dan malam. Iya. Selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Kita pasangkan. Iya. Yang terakhir, jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Nih ya. Nah, anak-anak sudah belajar memasangkan juga gambar berdasarkan ceritanya. Anak-anak bisa mengasah pengetahuannya tentang bercerita sesuai urutan gambar. Anak-anak bisa nanti bercerita sesuai dengan urutan gambar di halaman 39, yaitu gambar keluarga Siti. Anak-anak bisa bercerita berdasarkan urutan gambar. Selanjutnya kita akan mengukur benda dengan satuan tidak baku. Masih ingat anak-anak satuan tidak baku? Apa saja ya kemarin di pertemuan sebelumnya? Iya, ada jengkal, ada depa, ada hasta, ada langkah kaki. Bisa juga menggunakan benda pakai pensil, ada korek api, ada pulpen, dan lain sebagainya. Mungkin pakai tali juga bisa. Nah, itu adalah satuan tidak baku. Kalau satuan baku misalkan yang ada di penggaris anak-anak, sentimeter, milimeter, kilometer, ya, itu yang satuan baku. Nah, satuan tidak baku ada jengkal, depa, hasta, langkah kaki. Adalah satuan panjang tidak baku.
Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, korek api, pulpen, lidi, dan langkah kaki. Nah, coba perhatikan, ada sebuah pensil, ini ya, diukur menggunakan lidi. Lidinya ada 1, 2, ada 3. Berarti panjang pensilnya titik-titik lidi. Oh, 3 lidi. Berarti yang disilang huruf C. Seperti itu ya anak-anak. Bisa? Iya, mudah ya. Oke. Sekarang kita yang terakhir adalah belajar sila kelima Pancasila. Masih ingat simbol sila kelima Pancasila? Iya, simbolnya adalah padi dan kapas. Padi melambangkan pangan, kapas melambangkan sandang. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin sudah bersama-sama menghafal ya. Oke. Sila kelima Pancasila memiliki simbol padi dan kapas. Bersikap sesuai sila kelima Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin apa saja ya sikapnya? Anak-anak bisa contohkan di rumah, misalkan hidup hemat, tidak boros, bersikap adil terhadap sesama, dan membantu secara adil korban bencana alam. Anak-anak bisa di rumah bersikap hemat dengan cara menabung, menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Itu sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Menghargai hasil karya orang lain, misalkan ibu sudah masak ya, mungkin masakannya kurang sedikit garam. Nah, tetap anak-anak harus menghargai, wah masakan ibu enak, akan lebih enak jika ditambah sedikit garam. Nah, seperti itu ya, menghargai karya orang lain. Contohnya adik mewarnai gambar. Nah, mungkin gambarnya kurang sedikit warna. Nah, anak-anak bisa ya dengan menghargai karya adiknya, wah gambarnya bagus, coba ini ditambah warna ini, nanti akan lebih cantik, lebih bagus, lebih indah. Nah, itu menghargai hasil karya orang lain, jangan dimarah-marahin, berat ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah sila kelima Pancasila. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah belajar memasangkan gambar, sudah mengurutkan panjang benda, kita sudah menceritakan gambar, terus kita sudah tadi menyanyi ya, menyanyi bintang kecil. Kemudian kita juga mengukur menggunakan satuan tidak baku, dan kita belajar mengenal pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa terapkan pembelajaran pada pagi hari ini di rumah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.